Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi, masih bersama dengan Bapak dosen muda kita dari Universitas Bengkulu. Yeah. Dosen jurusan Ilmu Komunikasi. Mata kuliahnya adalah Jurnalisme, Pak. Jurnalisme budaya dan pariwisata. Ini mata kuliah termasuk baru berarti dong? Ya. Saya baru pertama dengarnya ini. Jurnalisme budaya dan pariwisata. Oke, berarti ini tahun pertama mata kuliahnya? Iya, ini merupakan tahun pertama untuk mata kuliah ini. Gitu. Oke, ada jurnalismenya, bidang jurnalistiknya, ada juga pariwisatanya, ya, ada budaya juga di situ. Wah, ini berarti belajarnya seru nih. Ya, bisa-bisa ada studi turnya nanti nih. Ya, nanti coba saya kemas menjadi bagaimana nanti mahasiswa melihat potensi pariwisata dan kemudian potensi pariwisata itu nantinya dijadikan produk jurnalisme atau produk jurnalistik yang nantinya bisa disebarkan ke masyarakat luas seperti itu. Oke, nah kita akan ngobrol lagi lebih lanjut bersama dengan Hartanto di sini. Tapi sebelum kita ngobrol dengan tema kita akan buat challenge atau juga bermain games bersama dengan Hartanto. Siap, No? Siap. Nah, games kita kali ini adalah kita akan mengajak Hartanto untuk jawab cepat di games This or That. Nah, ini caranya ada jawab cepat. Oke. Nah, misalnya saya tanya nih, sate atau bakso, langsung jawab cepat tanpa perlu mikir panjang lebar nih. Tidak usah pikir panjang lebar, cukup jawab saja ya. Tapi ingat hati-hati dalam menjawabnya, bisa saja ini akan berdampak komplainan dari mahasiswanya nanti. Bisa direvisi nggak nanti jawabannya? Oke, sudah siap, No? Oke, kita sudah. akan langsung ke soal yang pertama nih, pertanyaan pertama nih. Oke. Pariwisata berbasis alam atau budaya? Pariwisata berbasis alam. Oke, pariwisata berbasis alam. Nah, kenapa nggak budaya, Tok? Karena alam menyejukkan. Widih, jawaban seorang ini ya, seorang apa kalau penulis itu seorang yang biasa duduk merenung di alam terus nulis, seorang puitis. Tapi emang hobi, Tok, nulis? Hobi. Oke, pantas ya, memilih lebih ke alam. Bisa tempat healing. Ya, benar sekali. Ke wisata bukan bawa alat barbekyuan tapi dia bawa alat tulis. Bawa laptop juga. Bawa laptop juga sambil ngetik gitu ya. Benar sekali. Oke, berarti pilihannya ada berbasis alam. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua nih, pemirsa Opini. Promosi lewat media sosial atau event lokal? Promosi lewat event lokal. Event lokal. Ini satu hal yang ini loh, biasanya orang memilih yang simple, media sosial. Nah, kenapa harus event lokal? Jadi pada prinsipnya kita perlu menumbuhkan dulu atau menciptakan dulu event-event lokal gitu. Setelah adanya event lokal, kemudian tetap kita menggunakan media sosial gitu. Jadi memang yang perlu ditekankan adalah promosi itu harus memiliki sebuah produk. Produknya apa? Yaitu event lokal gitu. Bagaimana nanti event lokal itu menjadi daya tarik wisatawan. Bahkan ada event-event lokal yang memang sangat digemari oleh wisatawan mancanegara gitu. Oke, betul ya. Untuk urusan media sosial nanti ya wisatawan itu sendiri nanti akan mempromosikan di media sosial tanpa dari kita si pengelola objek wisata ini. Benar ya. Contohnya saja di Bali tari kecak ya. Itu kan sudah menjadi event harian gitu, punya bahkan jam-jaman. Dan yang mempromosikan justru para pengunjung sambil tari kecak, sambil lihat sunset, terus juga sambil divideokan, diposting ke media sosial sama pengunjung, hingga akhirnya viral kemana-mana, seluruh dunia tahu gitu tari kecak dari Bali. Benar. Kita lanjut nih soal berikutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Ini biasanya dia loh yang biasa ngasih pertanyaan ke mahasiswa ya. Ini gantian ya. Gantian dosennya kita tanyain dulu. Soal yang ketiga nih. Wisatawan lokal atau mancanegara yang lebih prioritas? Wisatawan mancanegara yang lebih prioritas. Oke. Apa alasannya, Dok? Biasanya kan
kita lokal dulu nih, biar viral dulu di kita, tapi Artanto memilih mancanegara yang lebih prioritas nih. Oke, jadi memang pada pengembangan desa wisata gitu, saya mengedepankan bagaimana nanti desa wisata itu bisa dikenal mancanegara gitu. Kalau istilahnya, kalau orang-orang sekitar atau kayak di provinsi di Bengkulu gitu, pasti nanti orang di Bengkulu tuh bakal tahu juga tempat wisata itu. Tapi mengapa memilih wisatawan mancanegara prioritas? Karena efeknya sangat luar biasa gitu. Dimana ketika kita sudah mendapatkan satu wisatawan mancanegara yang akan datang ke tempat atau destinasi wisata kita, ketika pelayanan kita ke wisatawan mancanegara itu baik, dia akan mengajak rekannya lagi. Gitu. Jadi langsung mainnya go internasional ya. Kalau untuk di lokal mungkin dari masyarakat setempat juga bisa mengoptimalkan itu, bisa mengangkat nama objek wisata. Tapi kalau dari mancanegara nih, apalagi mendatangkan uang-uang dari luar negeri kan, benar sekali. Bisa saja mereka menggunakan mata uang dari negara mereka sendiri, money changer di daerah kita, terus juga perputaran uang di sini lebih tinggi lagi. Dengan mereka berbelanja $1 pun mereka belanja dengan rupiah kita sekarang kan, makin banyak uang yang masuk gitu ya. Benar sekali. Dan juga di desa wisata Blitar Seberang, saya melihat mereka sudah mendatangkan wisatawan mancanegara. Oke. Berarti banyak bule dong di sana. Bisa saja nanti yang tadi juga Artanto sudah ngomong di pertanyaan yang kedua kan untuk event lokal. Jadi bisa bikin event-event lokal, turis-turis yang akan rame datang gitu benar ya. sekali. Karena sudah viral di luar negeri. Oke, keren. Lanjut lagi ke pertanyaan juga soal berikutnya nih. Nah, ini nih terkait dengan SDM yang tadi sudah Tante jelaskan ya pemirsa. Pemberdayaan warga atau investasi swasta lebih dulu? Pemberdayaan warga. Oke, pemberdayaan warga. Nah, tanpa modal kan otomatis sulit juga toh. Nah, kenapa Artanto akhirnya memilih pemberdayaan warga dulu nih? Oke, jadi dalam suatu desa wisata kita perlu meningkatkan kapasitas warganya terlebih dahulu. Karena kenapa? Ketika kita langsung membuat wisata dalam bentuk yang besar, di mana lingkungan masyarakatnya masih berpikiran bahwa wisata seperti itu biasalah gitu. Dan mereka belum ada rasa memiliki. Nah, justru ini yang akan menjadi sebuah problem di mana masyarakat itu tidak akan memiliki inisiatif untuk sama-sama memajukan, mengembangkan pariwisata di desa mereka. Setuju benar juga. Kalau nunggu investor yang datang, mereka kan akhirnya ya duduk diam gitu. Tenang, sudah ada kok modalnya nanti gitu. Jadi tidak perlu mikirkan gimana harus bikin jalan misalnya. Benar. Karena pada prinsipnya pengembangan pariwisata perdesaan, bagaimana kita seorang akademisi memberikan pemahaman, memberikan edukasi ke masyarakat gitu. Istilahnya masyarakat yang tinggal di desa, mereka tidak semua mengenyam pendidikan. Nah, tugas kita memberikan wawasan ke mereka akan pentingnya desa wisata sehingga muncul istilahnya inisiatif dari mereka, mulai dari pengembangan, penjagaan gitu. Karena problemnya ketika ada suatu destinasi wisata yang sudah besar, tetapi masyarakatnya tidak menjaga gitu. Bahkan cenderung ada tuh di tempat wisata yang sudah dibuat cantik sedemikian rupa, justru yang merusak masyarakatnya sendiri gitu. Jadi saya lebih untuk mencoba membangun pengembangan pariwisata desa itu bagaimana masyarakat itu bisa berkolaborasi gitu. Untuk kemudian ketika masyarakat sudah kompak, sudah sama-sama satu visi misi, investor nanti akan datang sendiri. Gitu. Betul. Begitu investor datang, masyarakat sudah tahu nih harus ngapain. Jadi ya menghindari juga dari investor-investor nakal yang hanya ingin mengeruk kekayaan alam di sekitar, tahu-tahu setelah selesai ditinggali, masyarakatnya dibiarkan begitu saja. Ya, karena pada kecenderungannya seperti ini. Banyak investor yang orientasinya bagaimana tempat wisata itu bisa menghasilkan banyak uang. Yang awalnya destinasi wisata itu istilahnya menjual
potensi keindahan alam, tetapi investor ini menginginkan pembangunan yang besar, justru itu bisa merusak ekosistem. Benar-benar. Jadi keindahan alamnya sudah berkurang. Ya, benar sekali. Justru keindahan buatan jadinya nanti. Ya, benar sekali. Oke, nah ada pertanyaan berikutnya nih, toh. Cepat viral atau tumbuh perlahan tapi berkelanjutan? Oke, tumbuh perlahan tapi berkelanjutan. Oke, memilih tumbuh perlahan, slow tapi pasti ya? Ya. Oke, nah untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, apa yang Hartanto lihat nih terhadap objek wisatanya? Yang terkenal karena viral saja atau kebanyakan yang tadi Tanto pilih tumbuh secara perlahan? Sebenarnya kalau berbicara mengenai pariwisata di Provinsi Bengkulu, kita perlu memetakan nih, kita mau mengambil lingkup di kabupaten mana, gitu. Kalau di Kota Bengkulu memang ada tempat wisata, tetapi kecenderungannya dia viral, tetapi akan perlahan surut, gitu. Karena gini, fenomenanya gini, seorang pengunjung tempat wisata, gitu, dia berkunjung ke tempat wisata itu hanya sekali, kecuali tempat wisata itu akan ada pengembangan berkelanjutan. Sama halnya kasusnya seperti ini, ketika saya diajak ke destinasi wisata A, oke, saya ikut, sudah saya foto, upload viral, sudah. Nah, sebulan kemudian ada yang mengajak lagi. Saya akan menyampaikan, enggak, saya kan udah pernah ke situ. Oke, betul, gitu. betul. Saya udah foto di situ. Mau apa lagi sih ke situ? Benar-benar. Gitu. Tetapi kalau kita berbicara pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong, itu kita melihat pariwisata yang tumbuh dan berkelanjutan. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya mengambil sampel itu di Tebing Suban. Oh ya, Abang pernah ke sana? Benar. Setiap ke sana berapa bulan lagi berbeda lagi, berbeda lagi. Jadi itu yang menjadi sebuah daya jual gitu, di mana mereka melihat memang si Tebing Suban itu dikelola oleh swasta dalam artian pribadi, tetapi tetap juga mereka membutuhkan masyarakat sekitar juga. Oke, gitu. benar sekali. Ya. Oke, deh itu dia tadi games kita di segmen ketiga bersama dengan Hartanto yang sudah menjawab cepat semua pertanyaan kita, dan kita akan lanjutkan kembali setelah lewat berikut ini, tetap di Opini.